Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang suami tega membunuh istrinya dan mirisnya pelaku mengakui sangat mencintai istrinya. Permasalahan apa di balik kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah dan kasus ini dibuka dari sebuah tempat yang berasal dari Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang berada di kawasan Jalan Serayu, Kelurahan Pandarejo, sebuah lokasi yang terbilang padat penduduk. Berdirilah sebuah rumah sederhana dengan tembok dan pagar berwarna hijau, serta terparkir kendaraan berwarna silver di depan rumahnya. Di dalam rumah tersebut dihuni satu keluarga kecil, yang dimana keluarga itu terbilang cukup harmonis, lantaran suami istri ini memiliki pekerjaan tetap serta jabatan yang cukup strategis. Sosok keluarga yang mendiami rumah itu dimulai dari sosok kepala keluarga yang bernama Gandhi Dibyafrandana, berusia 41 tahun. Gandhi ini bekerja di salah satu perusahaan BUMN, yakni Pegadaian. Gandhi memiliki jabatan yang cukup baik, yakni menjabat sebagai kepala cabang Pegadaian Banyuwangi. Sementara istrinya bernama Budi Wiyantise alias Dian, berusia 52 tahun. Bekerja di salah satu bank swasta cabang Banyuwangi, memiliki jabatan kepala bagian Bank BCA. Menurut informasi, 2 tahun lagi Dian ini akan pensiun dari pekerjaannya. Berdasarkan dari kesaksian tetangga, rumah tangga antara Gandhi dan Dian terbilang keluarga yang harmonis. Tidak pernah terdengar sekalipun adanya keributan di antara mereka. Bahkan keduanya pun dikenal sangat ramah dengan warga sekitaran dan sangat aktif dalam kegiatan keagamaan. Selain itu, Dian ini pun dikenal sangat aktif dalam kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Sehingga banyak yang tidak menyangka peristiwa mengerikan akan menimpa pada Dian. Bu, keluar pasangan ini kalau ibu mengenal sehari-hari itu seperti apa sih? Ya, harmonis, baik-baik aja. Warga tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu, maksudnya kalau itu nggak harmonis atau gimana. Yang warga itu taunya pokoknya itu ya pasangan ideal lah. Intinya baik-baik aja. Selain latar belakang dari keduanya, gua ingin mengajak kalian untuk mundur ke beberapa tahun yang lalu dan mengetahui kehidupan tentang korban Dian sebelum pembunuhan terjadi. Sebelum menikah dengan Gandhi, Dian ini merupakan seorang janda setelah pernikahan pertamanya berakhir dengan perceraian. Dari pernikahan pertama itu, Dian pun telah memiliki 2 orang anak. Pasca bercerai, Dian pun berkenalan dengan Gandhi, yang pada saat itu Gandhi masih lajang. Meski usia keduanya terpaut cukup jauh, yakni 11 tahun lebih tua Dian, namun tidak menghalangi cinta mereka, yang pada akhirnya keduanya pun memutuskan untuk menikah pada tahun 2011. Dari pernikahan itu, Dian dan Gandhi dikaruniai seorang anak yang kini berusia 13 tahun. Sehingga total anak di dalam rumah tangga mereka yakni 3 orang. 2 anak hasil pernikahan Dian dahulu berusia 21 tahun dan 18 tahun. Dan 1 anak dari hasil pernikahan dengan Gandhi yang berusia 13 tahun. Kehidupan rumah tangga keduanya ini terbilang baik dan harmonis. Terlebih keduanya sama-sama bekerja dan memiliki jabatan strategis di tempat keduanya bekerja. Sehingga ekonomi keluarga terbilang terpenuhi dan berkecukupan. Diketahui jika anak pertama Dian atau anak tiri dari Gandhi telah berkuliah di Malang, sehingga jarang pulang ke rumah. Sementara 2 anak lainnya masih bersekolah di SMK dan SMP. Awal pembunuhan itu terungkap pada hari Senin pagi, tanggal 20 Oktober 2025. Pada pagi itu, Gandhi mengirimkan pesan pada grup WhatsApp. Gandhi menanyakan ada yang punya kenalan polisi. Lalu anggota grup WhatsApp itu ada yang memberikan nomor telepon polisi, Satuan Polantas, karena berpikir mungkin saja Gandhi ini sedang dalam masalah lalu lintas. Usai mendapatkan telepon polisi, lalu pada jam 08.43 menit, Gandhi mengirimkan pesan WhatsApp yang isinya, "Maaf Pak, saya menyerahkan diri. Saya sudah membunuh istri saya. Saya di rumah Jalan Serayu 54. Saya sangat mencintai istri saya. Saya nggak mau istri saya menderita karena saya. Jadi saya gelap mata. Saya nggak kuat
lihat istri saya menderita karena saya." Pihak kepolisian yang menerima pesan tersebut, tidak berapa lama polisi berdatangan ke lokasi untuk memastikan kabar lewat WhatsApp itu. Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra bersama Kasat Reskrim Kompol Komang Yogi Arya Wiguna dan Kapolsek Banyuwangi AKP Henry Kristianto ikut mendatangi TKP pembunuhan. Pada saat pihak kepolisian tiba di rumah Gandhi, polisi menemukan Gandhi ini sedang duduk pasrah di teras rumahnya. Gandhi pun langsung menunjukkan lokasi di mana jasad istrinya. Pihak kepolisian bergegas masuk ke dalam rumah dan ternyata benar, sudah ada wanita membujur kaku bersimbah darah. Gandhi langsung mengakui perbuatannya jika dirinya telah menikam sang istri di bagian dada menggunakan pisau dapur. Gandhi segera diamankan oleh pihak kepolisian, sementara polisi melakukan evakuasi pada jasad korban Dian menuju RSUD Blambangan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Serta polisi pun mengamankan barang bukti pisau yang digunakan untuk membunuh istrinya Dian. Kabar kematian ini pun sangat mengejutkan warga sekitaran. Bahkan saat polisi menggali informasi pada warga, hanya sedikit informasi yang didapat lantaran warga mengaku tidak pernah mendengar sekalipun adanya keributan di dalam rumah. Bahkan tetangga terdekat pun mengaku saat kejadian tidak terdengar adanya keributan dari dalam rumah. Dan warga pun baru mengetahui adanya pembunuhan setelah pihak kepolisian datang ke rumah Gandhi. Pada awal pihak kepolisian melakukan interogasi kepada Gandhi, Gandhi ini mengaku jika permasalahannya adalah ekonomi, yang dimana Gandhi telah melakukan penyelewengan keuangan perusahaan pegadaian tempatnya bekerja. Selain itu, Gandhi pun telah menggunakan tabungan istrinya tanpa sepengetahuan sang istri. Setelah pihak kepolisian melakukan cross-check pada perusahaan tempat Gandhi ini bekerja, penyelewengan keuangan itu ternyata benar adanya dan jumlahnya pun terbilang sangat besar. Mendapati adanya kebenaran dari pengakuan tersebut, pihak kepolisian mulai mencari tahu uang itu digunakan untuk apa. Dan polisi menemukan kejanggalan dari ponsel milik Gandhi, yakni ada beberapa pesan telah dihapus oleh Gandhi demi membuka tabir pada pembunuhan ini. Dan sebenarnya pada motif pembunuhan, pihak kepolisian pun berupaya mengembalikan percakapan di ponsel milik Gandhi. Dan setelah polisi melakukan penyelidikan, akhirnya polisi mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa. Selain mendapatkan bukti, pihak kepolisian juga mendapatkan pengakuan dari Gandhi, yang dimana uang tersebut digunakan untuk gaya hidup Gandhi yang ingin terlihat glamor, serta Gandhi ini memiliki selingkuhan. Pihak kepolisian pun telah memeriksa wanita yang diakui oleh Gandhi memiliki hubungan spesial dengan Gandhi. Sementara menurut pengakuan Gandhi, sebelum terjadi pembunuhan, antara Gandhi dan korban istrinya sedang panas, yakni keduanya terlibat perdebatan suatu masalah. Hanya keributan dalam rumah itu tidak sampai terdengar oleh tetangga sekitaran. Keributan itu dipicu dari kecurigaan Dian istrinya tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Gandhi suaminya. Dari keributan tersebut, Gandhi pun mulai ketakutan serta khawatir jika masalah ini akan merambat ke masalah keuangan, yang dimana Gandhi telah melakukan penyelewengan keuangan perusahaan serta menggunakan tabungan dari sang istri tanpa sepengetahuan dirinya. Puncak dari keributan itu terjadi pada hari Senin pagi, tanggal 20 Oktober 2025. Pada pagi itu, ada hal yang tidak biasa dilakukan oleh Gandhi. Gandhi ini pergi mengantarkan kedua anaknya ke sekolah, padahal sebelumnya Gandhi tidak pernah melakukan hal itu. Setelahnya pada jam 07.30, Gandhi sudah tiba di rumah lagi. Lalu di dalam rumah terjadilah perdebatan antara Gandhi dan Dian istrinya. Dikarenakan khawatir perselingkuhan serta penyelewengan keuangan diketahui oleh sang istri. Gandhi pun gelap mata dan mengambil pisau dapur, lalu menikam dada sang istri sebanyak 1 kali. Tikaman tersebut mengakibatkan pendarahan hebat, hingga akhirnya korban Dian pun kehilangan nyawa. Setelah korban ini meninggal dunia, Gandhi memilih untuk menyerahkan diri, lalu mengirimkan pesan pada pihak kepolisian, dan akhirnya Gandhi pun tertangkap. Sementara setelah selesai dilakukan pemeriksaan di RSUD Blambangan, jasad ibu ketiga anak itu langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum
Kelurahan Pandarejo pada hari Senin jam 23.00 malam harinya. Sementara pada kasus ini, tepat pada hari Selasa 1 Januari 2026, Polresta Banyuwangi resmi melimpahkan berkas perkara berserta dengan pelaku Gandhi ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Gandhi pun dikenakan pasal berlapis. Menurut Agus diantaranya, pasal yang dikenakan kepada pelaku ini yakni Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga hingga menyebabkan korban meninggal dunia, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan tidak berencana dengan ancaman maksimal 20 tahun. Guys, dari kasus ini terlihat jika suatu hubungan sudah ada perselingkuhan, pasti identik berhubungan dengan penyelewengan keuangan, entah korupsi atau penggelapan dana. Dikarenakan biasanya pria ingin memberikan sesuatu yang lebih pada wanita selingkuhannya. Pelaku ini mencoba bermain api yang ternyata kebakar sendiri. Semoga saja korban diampuni segala dosanya dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?